Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 23 April tahun 2021, hari biasa pekan ketiga Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, Engkau telah menyediakan makanan surgawi bagi kami, yaitu tubuh dan darah Putramu. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh mengimani kehadiran Putramu dalam Ekaristi, sehingga kami pun dapat menimba daya hidup darinya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Yesus yang terkasih, tidak mudah untuk memahami perkataan Tuhan Yesus tentang dagingnya yang adalah benar-benar makanan dan darahnya yang adalah benar-benar minuman, dan barang siapa memakan dagingnya dan meminum darahnya akan memiliki hidup kekal. Tentu sebagai manusia biasa kita tidak bisa memahaminya secara harafiah, karena kita nanti akan menjadi sangat kejam kalau memakan dan meminum tubuh dan darah Tuhan secara harafiah. Namun yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana tubuhnya, darahnya, dagingnya, darahnya itu secara spiritual menuntun kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah. Dan ia sungguh-sungguh menjadi makanan bagi jiwa kita dan minuman bagi diri kita, juga jiwa kita, yang tidak akan membuat kita lapar dan haus. Kebenaran itulah sabda hidup yang kekal, yang ada sejak semula dan akan terus menyertai manusia dan menuntun manusia kepada kehidupan kekal setelah nanti kita melewati hal-hal yang bersifat material ini. Semoga kita semua memahami bahwa darah dan tubuh Tuhan Yesus memang seutuhnya ia membawa kepada kehidupan. Bahkan materialnya juga yang akhirnya disalibkan, dikorbankan untuk keselamatan kita, itu juga menuntun kita kepada kebenaran dan kehidupan kekal. Semoga kita semua diselamatkan oleh karena kita percaya dan kita memakan tubuh dan darahnya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk bersatu dengan Yesus, memakan tubuh dan meminum darahnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.